Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa zadana wa iyyakum al-iman wal ihsan. وصلى الله على سيد الأنام سيد ولد أدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين. Amma ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu berada dalam rahmat, inayah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair, pagi yang penuh dengan kebaikan insyaallah. Wasabahan nur, dan pagi yang penuh dengan cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya keikhlasan. Allahumma ja'alna jami'an minal mukhlisin lillahi fid din. Allahumma ja'alana Allah wa iyyakum minal mukhlasin. Semoga kita oleh Allah digolongkan, dijadikan hamba-hambanya yang selalu berikhlas kepadanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tiada yang patut dan pantas yang lebih utama daripada membuka majlis kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah ibadah yang menjadi pembuka dan penentu keberhasilan kita di dalam menjalankan kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, yang ingin selalu mendapatkan curahan nikmat, berkah, rahmat dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah selalu meridai kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah, yardahu lakum, maka Allah selalu meridai kalian. Hidup tanpa ridha Allah berada dalam ancaman. Hidup tanpa ridha Allah berada dalam celaka. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadilah hamba yang bersyukur. Wa sanajzis syakirin. Allah selalu menjanjikan akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nikmat yang harus kita syukuri? Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Jika tidak kita syukuri, maka akan berbuah, bukan berbuah kebaikan, tapi berbuah ancaman. Nikmat akan dihilangkan oleh Allah, atau nikmat akan dihilangkan berkahnya, barokahnya oleh Allah. Bahkan kita diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, kata Allah, kepadaku, maka akan aku tambah, pasti aku tambah nikmat kalian, baik fisiknya ditambah, baik wujudnya ditambah, atau barokahnya yang ditambah. Bendanya, fisiknya tetap seperti biasa, tapi kebarokahannya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keduniaan besok akan ditanya oleh Allah jika kita tidak mensyukurinya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya sungguh besok di hadapan Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian berikan. Suatu saat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama di waktu siang yang sangat terang, yang sangat panas. Sebelumnya yang keluar duluan adalah Khalifah Umar dari rumah. Kemudian berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar. Kata Khalifah Abu Bakar, wahai Umar, kenapa siang yang terik, yang sangat panas ini kamu keluar rumah, tidak seperti biasanya? Apa kata Umar? Akhrajanil ju'. Saya keluar karena lapar. Di rumah tidak ada makanan. Itulah kondisi orang-orang Islam, para pendahulu kita zaman dulu, mendapatkan cobaan lapar. Kata Khalifah Bakar, wallahi ya Umar, ma akhrajani illa ma akhrajak. Tidak mengeluarkan aku dari rumah siang yang seperti ini, kecuali apa yang telah mengeluarkanmu dari rumah. Sama. Tidak lama kemudian Rasulullah berjumpa dengan mereka dan beliau menanyakan, ma akhrajakuma. Apa yang mengeluarkan kalian, membuat kalian keluar rumah di siang yang terang, yang panas seperti ini? Mereka mengatakan, kami lapar naju ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dan sebagian riwayat menampakkan batu yang sudah diselipkan di perut beliau. Beliau mengatakan, ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Saya juga keluar rumah karena lapar. Apa kata Rasulullah? Ayo kita mendatangi salah satu rumah orang Ansor yang memiliki kebun kurma. Di dalam riwayat disebutkan Abi Qatadah. Rasulullah mendatangi rumah Abi Qatadah. Ketika beliau datang sampai di sana bersama dua orang sahabat dekat beliau, Abi Qatadah ada di kebun kurma. Lagi ada di kebun kurma. Beliau datang salam kepada istrinya dan Abu Qatadah mendengar ada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah beliau. Abu Qatadah lari dari kebun menyambut tamu yang sangat mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabatnya. Adya dhaifun karim, kata Abu Qatadah. Sungguh siang ini saya mendapatkan tamu yang sangat mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abi Qatadah, silahkan hormati tamu, tapi jangan melebihi batas. Abu Qatadah lari ke dalam kebun. Dia memetik buah kurma. Kemudian dia mengambil air yang segar, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kenapa kamu petik semua? Saking hormatnya kepada Rasulullah, kenapa kamu petik semua? Yang muda, yang masih kemampu, yang sudah matang, kamu petik semua. Untuk apa ini? Cukuplah sebagian dari ini. Kata dia, wahai Rasulullah, kurma saya belum panen, mendekati panen. Aku ingin kau cicipi semua, sehingga berkah semua. Rasulullah makan, Abu Qatadah hilang dari pandangan. Setelah datang ditanya, wahai Abu Qatadah, kemana kamu? Saya pilih kambing, wahai Rasulullah, untuk disembelih. Kamu sudah sembelih kambing? Belum, masih memilih. Kalau kau milih, jangan pilih kambing yang paling baik. Cukup yang biasa-biasa saja. Abu Qatadah menyembelih kambing, kemudian istrinya disuruh memasak roti. Setelah itu dihidangkanlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Setelah beliau makan bersama Umar dan Abu Bakar dengan puas, apa yang beliau katakan kepada dua sahabatnya? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wahai Abu Bakar, Umar, kalian akan ditanya besok di sisi Allah tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan. Kata Khalifah Abu Bakar, ya Rasulullah, nahnu ja'i'un. Kita ini sedang lapar. Kemudian kita makan mendapatkan rezeki sekali masih ditanya oleh Allah besok. Betul wahai Abu Bakar. Tsumma latus'alunna
yauma idzin 'anin na'im. Kenikmatan apapun oleh Allah besok akan ditanyakan. Apa pertanyaannya? Sudahkah kau syukuri nikmat itu? Yang kedua, apakah pertanyaan yang kedua, sudah kau gunakan untuk apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu? Kalau selamat dari dua pertanyaan ini, maka selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sudah saya syukuri, alhamdulillah, saya selalu memuji kepadamu dengan nikmat itu ya Allah. Kemudian saya gunakan nikmat itu untuk beribadah, untuk mendekat, untuk taqarrub, untuk kebaikan, menjalankan kebaikan dalam kehidupan saya ini. Barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita akan membahas tema tentang bersyukur dan bangga sebagai muslim. Kembali lagi bahwa nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah nikmat Islam. Lalu di atasnya nikmat iman. Lalu di atasnya nikmat ihsan. Kita berangkat dari Islam. Islam adalah nikmat yang sangat tinggi. Sehingga sebagai muslim, orang yang mendapatkan hidayah Islam harus bersyukur dan merasa bangga. Bangga sebagai muslim. Tidak merasa hina. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, jangan merasa susah, jangan pernah susah. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang termulia di mata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, jika kalian memiliki Islam, menetapi Islam, iman dan ihsan. Kenapa kita harus bersyukur dan bangga? Yang pertama, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena kita mendapatkan Islam, menjalankan Islam ini, Islam adalah satu-satunya agama yang dimiliki dan diciptakan oleh Allah, diridhai oleh Allah, agama yang sempurna, dan hanya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Jadi kita umat Islam, kita sebagai muslim bersyukur dan bangga karena Islam kita ini agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, diridhai oleh Allah, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Agama yang tercatat, yang ada, yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, la yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam dina. Saya hanya meridai untuk kalian, menyetujui untuk kalian hanya Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang aku ada di tangannya, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Demi Allah, tidaklah mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani lam ya thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih. Kemudian dia mati belum beriman dengan risalah saya, belum masuk Islam. Dia mendengar tentang saya, baik Yahudi maupun Nasrani, dia mati belum beriman kepadaku. Illa kana min ashabin nar. Kecuali orang itu dipastikan termasuk penghuni neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah Islam kita. Bahwa Islam itu agama yang diterima, yang diridhai oleh Allah. Inilah yang mengharuskan kita bangga, senang, bahagia sebagai muslim. Yang kedua, Islam adalah agama para nabi dan rasul semuanya.
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat, agama para nabi dan para rasul semuanya seragam, Islam semua. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau kita pernah atau meneliti ayat-ayat Al-Quran, para rasul menyatakan dirinya muslim. Para rasul mengajak kepada Islam. Kata Nabi Nuh, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh, saya berdakwah kepada kalian. Saya tidak ingin balasan apapun dari kalian. Dan aku diperintah untuk menjadi orang Islam. Kata Nabi Nuh. Dalam surah Yunus ayat 72. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, beliau berdoa kepada Allah ketika membangun Ka'bah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Setelah beliau membangun Ka'bah, dibantu oleh putranya, siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Beliau berdoa, Rabbana ja'alna muslimain. Jadikan saya dan putra saya ini muslimain. Dua orang Islam ya Allah. Wa min dzurriyyatina, anak turun kami muslimatan lak. Orang-orang yang Islam kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis, ketika dia sudah takluk, dia sudah datang menyerah di kerajaan Nabi Sulaiman, setelah melihat betapa Allah memberikan kekuasaan yang sangat luas, kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman menampakkan 1000 gedung terbuat dari emas yang dibuat dalam beberapa waktu oleh jin yang menyelam ke lautan mencari emas. Ratu Bilqis apa yang dia katakan? Dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku banyak menganiaya, mencelakai diri saya. Saya sekarang Islam, wa aslamtu, aku Islam, ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillah rabbil alamin, kepada Allah rabbil alamin. Berarti agama semua para nabi dan rasul adalah Islam. Banggalah, bersyukurlah kita sebagai muslim, kita sudah berada di dalam Islam. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa Islam itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah yang tidak semua orang dianugerahi Islam. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih dan dikehendaki diridhai oleh Allah ditunjukkan kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dalam masalah hidayah ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Muhammad, sungguh kamu, inna litahqiq. Sungguh Muhammad, innaka, kamu la tahdi, tidak bisa menunjukkan man ahbabta, hatta orang yang paling kamu cintai, orang yang dekat dengan kamu, kepada Islam, enggak bisa. Walakinnallah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah Islam itu kepada orang yang dikehendaki. Kita kadang-kadang karena sudah lahir di dunia Islam, di keluarga Islam, hari-hari bersama muslimin, hari-hari ibadah, menghayati, mensyukuri nikmat ini terlambat. Merasa bahwa hidayah ini tidak ada harganya, tidak ada bedanya, dan tidak merasa bangga. Padahal ini adalah hidayah hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya orang yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah memberikan hidayah ini. Rasulullah dikatakan, orang yang kamu cintai, kamu saja tidak mampu, Muhammad. Hanya aku, kata Allah, yang memberikan hidayah. Kalau mau bukti, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang pertama pamannya? Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Nama aslinya Abdul Uzza. Hambanya patung Uzza. Padahal masa kecilnya ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab orang pertama yang mensyukuri lahirnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai memerdekakan budaknya gara-gara mensyukuri, bangga, senang dengan lahirnya Muhammad. Tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, tidak bisa, bahkan menjadi musuh Islam yang paling besar, paling pertama Abu Lahab. Paman beliau Abu Talib. Ayat ini tadi yang saya baca adalah turun karena Rasulullah sedih ketika pamannya Abu Talib menolak untuk menyatakan tauhid, la ilaha illallah, menolak itu sampai meninggalnya Abu Talib. Allah menurunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Zaman dulu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau ingin gambaran istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri kita sering kita sebut dengan apa? Jantung hati. Begitu kan? Kalau anak, buah hati. Jantung hati. Seorang istri Nabi, seorang istri Rasulullah, utusan Allah, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, mereka tidak kebagian iman, tidak kebagian hidayah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdain, kata Allah. Coba kalian pikirkan, ini masalah hidayah Islam, hidayah tauhid. Ada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Keduanya berada di bawah hamba-hambaku yang soleh. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat kepada Nabi Lut, kepada Nabi Nuh. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ternyata Nabi Nuh, Nabi Lut tidak bisa melindungi istrinya. Keduanya besok akan digiring masuk ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Yang lebih menyedihkan lagi, lebih bagi kita lebih bahagia karena mendapatkan nikmat Islam ini, kalau kita mendengar kisah Kan'an. Kan'an itu putra Nabi Nuh. Nabi Nuh. Dia menolak untuk masuk Islam, untuk beriman sampai detik-detik terakhir. Yang sudah pasti dia akan mati dalam keadaan kafir. Ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu dan Allah menurunkan siksa berupa banjir yang datang dari hujan yang sangat deras, kemudian air yang nyumber dari dalam bumi, bahkan tungku api di dapur itu bisa nyumber air. Saking itu berupa siksa dari Allah. Kalau Anda mendengar, melihat, kalau kabar ini benar, api bisa keluar, bisa berada keluar dari dalam perut kayu, pohon yang masih segar di Israel dan di Amerika kemarin. Itu pertanda apa? Allahu alam. Pertanda apa? Di dalam kayu yang seger itu keluar api. Api. Ketika Allah menurunkan siksa banjir kepada kaum Nabi Nuh, dan Nabi Nuh sudah naik di atas perahu dan sudah berlayar perahu, beliau mendapati putranya lari menjauh dari banjir ini. Beliau mengatakan, wahai anak, ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersamaku. Kamu selamat nanti. Apa kata dia? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai bapak, saya akan lari terus menjauhi air ini. Saya akan naik gunung ya'simuni minal ma, yang bisa menjaga saya dari api, kata. Dari air, saya akan selamat. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Itu kata Nabi Nuh, wahai anakku, tidak ada yang selamat hari ini.
Tidak ada yang bisa terjaga hari ini kecuali orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa setelah itu yang terjadi? Dia tetap menolak dan dia tetap naik gunung. Akhirnya dia tersambar oleh ombak yang besar. Yang mau kita ambil hikmah di balik ini, itulah hidayah. Itulah hidayah Islam. Itulah hidayah iman, ihsan, tauhid yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang dikehendaki. Maka kita bersyukurlah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita dimudahkan mendapatkan keimanan ini, mendapatkan Islam ini, ya. Kita tidak pernah minta dulu lahir di Indonesia, lahir di keluarga Islam, berada di lingkungan Islam, tapi Allah yang menghendaki, yang mentakdir kita demikian, berarti kita dimudahkan menuju petunjuk Islam, menjalankan Islam. Maka bersyukur dan banggalah sebagai umat Islam, sebagai pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah diberikan petunjuk Islam, derajatnya dinaikkan oleh Allah, diluhurkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim haruma 'alal muslim damuhu wa maluhu wa irduh. Ini yang keempat ya. Kenapa kita harus bangga dan bersyukur? Karena dengan Islam derajat kita diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan, sungguh haram darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, irduhu, pangkatnya atau harga dirinya seorang muslim. Seseorang kalau sudah mendapatkan hidayah Islam, dia sudah muslim, dia menjadi orang yang terhormat, orang yang tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dikhianati. Karena diharamkan darahnya, hartanya nggak boleh diganggu, kemudian irduhu, kehormatannya tidak boleh direndahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai gambaran bagaimana Islam, Rasulullah menunjukkan bahwa Islam ini mengangkat martabat seorang muslim. Seorang budak hitam yang sering kita kenal namanya. Siapa beliau? Bilal ibnu Rabah. Seorang budak hitam yang dulunya budaknya pemimpin Mekah yang disiksa, diseret-seret, dipukuli, ditindih batu. Bagaimana setelah dia masuk Islam? Satu cerita saja kita ambil. Ketika Fathum Mekah, ketika Mekah ditaklukkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan orang-orang Mekah yang sudah ditaklukkan, yang asalnya mereka adalah para pemimpin tinggi, para pemimpin yang kejam, yang garang, yang tidak menghargai siapapun apalagi budak. Tapi mereka sudah ditaklukkan oleh pasukan Islam. Mereka berkumpul di Masjidil Haram. Ketika Rasulullah mau masuk Ka'bah, beliau mencari Bilal. Apa maksudnya? Ingin menunjukkan bahwa Islam itu meluhurkan derajat seseorang. Ya Bilal, wahai Bilal. Ta'al ya Bilal. Wahai Bilal, ayo sini wahai Bilal. Apa kata Bilal? Ada apa wahai Rasulullah? Wahai Bilal, aku teringat ketika kamu disiksa oleh orang-orang ini, para orang-orang Mekah ini di depan Ka'bah. Sekarang tidak ada yang boleh masuk Ka'bah kecuali saya dan kamu wahai Bilal. Bilal dituntun masuk Ka'bah. Orang-orang Quraisy yang saat itu menyaksikan para pemimpin itu, ada apa? Kenapa Muhammad mengajak budak rendah ini, budak hitam ini masuk ke dalam Ka'bah? Hanya Bilal yang masuk. Abu Bakar, Umar, semua di luar. Karena Rasulullah ingin menunjukkan betapa Islam itu mengangkat derajat seseorang menjadi mulia. Ketika beliau sudah keluar dari dalam Ka'bah, kata Rasulullah, "Itla ya Bilal." Naiklah, irki ya Bilal ala
'alal bait. Wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah. Adzanlah wahai Bilal. Tunjukkan kepada mereka kemuliaan Islam. Bilal berusaha naik karena Ka'bah tinggi, belum berhasil. Yang paling dekat di situ Abu Bakar dan Umar. Panggillah Abu Bakar Umar, tolong dibantu, kata Rasulullah. Abu Bakar Umar menyiapkan pundaknya. Menyiapkan pundak kanan dan pundak kiri. Bilal, budak yang hitam ini naik di pundak dua manusia termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal naik dan adzan di atas Ka'bah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, wallahi alladzi la ilaha illahu, la ilaha illa ghairuh. Demi Allah wahai Bilal, inna hadhil Ka'bah indallah la'azimah. Sungguh Ka'bah ini di sisi Allah sangat agung wahai Bilal. Wallahi innakal yaum indallah a'zamu wa ashraf minha. Demi Allah, kamu sekarang lebih mulia, lebih agung dan lebih mulia daripada Ka'bah di sisi Allah. Karena apa? Karena keislamannya Bilal. Karena Islam itu mengangkat derajat seseorang. Apa yang dimaksud, apa yang dituju oleh Rasulullah dalam kaitannya cerita ini? Rasulullah ingin menampakkan bahwa Islam mengangkat derajat seseorang. Mengangkat seseorang. Orang kalau sudah Muslim, dia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ada seorang dari desa namanya Zahir dalam Sahih Bukhari. Dia orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah ke desa, lewat desa, pasti mampir di rumah Zahir ini. Kalau Zahir ke kota, pasti mampir di rumah Rasulullah dan bawa oleh-oleh. Wah, kalau di sini mungkin telo, pisang, mesti mampir. Jadi kalau dia dari desa, mau ke pasar, mau jualan, dia pasti mampir di rumah Rasulullah. Dia bawa, ngasih hadiah kepada Rasulullah. Suatu saat, dia mampir ke rumah Rasulullah, dia naruh hadiah di situ, dan dia lanjut ke pasar. Karena nggak ketemu Rasulullah. Rasulullah merasa, tidak ketemu lama dengan Zahir. Beliau rindu, kangen dengan Zahir. Beliau datangi Zahir sedang jualan di pasar, sedang jajah jualannya. Rasulullah dari belakang pelan-pelan, kemudian dia dekap dari belakang. Apa kata Rasulullah? Man yastari abdi, man yastari abdi. Siapa yang mau beli budakku? Siapa yang beli budakku? Rasulullah guyonan maksudnya. Yang Zahir berontak gini, sopo to iki aku, masa aku dianggap budak rek. Masih dianggap budak. Ya, setelah dia menoleh, dia melihat Sayyidu waladi Adam, Sayyidu al-insan, Sayyid manusia termulia. Sangat dekat, sangat menghargai seseorang dari desa. Orang miskin. Rasulullah guyonan, apa kata Zahir? Wahai Rasulullah, jika kau jual saya wahai Rasulullah, pasti harganya murah. Lah aku wong desa, ya orang ganteng, ya enggak punya apa-apa, jenengan telingi saya jual, jangan jual, pasti murah harganya. Apa kata Rasul? La ya Zahir, innaka ghalin indallah. Wahai Zahir, kamu orang mahal, kamu regane lawarang awakmu. Dengar sini Gusti Allah. Itulah Islam, saudara. Kita bangga, kita bersyukur menjadi manusia muslim karena derajat kita diangkat oleh Allah. Sehingga Allah menyatakan tidak ada beda antara kaya miskin, Allah enggak melihat. Antara pangkat tidak berpangkat, yang berbeda di sisi Allah hanya yang membedakan apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallah atqakum. Itulah Islam. Pada zaman Khalifah Mu'tasim Billah, itu zaman abad kedua. Nah, Mu'tasim Billah zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ini saya ingin menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat seseorang. Dan kita harus bangga, bersyukur sebagai seorang muslim. Ada seorang wanita muslimah ditawan oleh pasukan Rum. Pasukan Rum. Di kawasan, sudah masuk dekat kawasan Turki. Kawasan Turki. Sekarang Turkia ya. Bahasa Arabnya Turkia. Ya.
Di sana dia ditawan, ditahan dan dijual di pasar di kawasan Amuriyah, katakan. Lalu ada seorang pedagang muslim melihat wanita itu. Wanita Arab muslimah ditawan oleh orang Nasrani, pasukan Nasrani, dijual di pasar, diseret, mau ditahan, dibawa ke penjara. Ketika wanita ini diseret, dia panggil-panggil pemimpinnya. Wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah. Kalau bahasa kita, wahai Mu'tasimku, wahai Mu'tasimku. Khalifahnya saat itu Mu'tasim billah. Mu'tasim billah. Tolonglah, tolonglah, tolonglah aku, tolonglah aku. Pedagang ini, muslim ini mendengar wanita ini. Lalu dia pulang ke Syam, melapor kepada Mu'tasim billah. Mu'tasim billah, wahai Mu'tasim, wahai Khalifatul Muslimin. Ada seorang muslimah, dia panggil namamu karena dia diseret oleh orang-orang kafir, orang Nasrani. Dia panggil, wah Mu'tasim, wahai Mu'tasimku, tolong, tolong. Apa kata Mu'tasim billah yang saat itu sudah pegang minuman, dia mau minum tidak jadi, diletakkan minumnya. Ya ukhtah, ya ukhtah, dia. Wahai saudari perempuanku, wahai saudara Islamku, aku datang. Aku datang, aku datang. Beliau nulis surat kepada penguasa Rom di daerah itu, mengatakan keluarkan wanita itu dan kembalikan ke negara Islam, kawasan kami. Kalau tidak, saya akan menyerang tempatmu. Saya akan mengepung tempatmu dan aku akan bawa bala tentara sejauh mata memandang dari negeriku sampai negerimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi dalam kisah ini? Mereka bertahan, tidak mau keluarkan seorang wanita saja. Seorang wanita saja. Mu'tasim menyiapkan bala tentara yang sangat besar. 90.000 saat itu. Bala tentara dan menyerang kawasan itu. Lalu karena benteng yang sangat besar itu, sangat kuat itu, maka harus dimanjanik, katanya. Manjanik itu harus dibuatkan bom dari batu yang harus dihantam dari tempat yang jauh dengan api itu. Sehingga akhirnya berhasil. Mu'tasim menguasai daerah itu. Apa yang dicari pertama kali setelah beliau masuk di kawasan itu? Aina ukhta, aina ukhta. Mana saudariku muslim, mana saudariku, mana saudariku. Didatangkanlah wanita itu, lalu mengatakan, bagaimana, apakah saya sudah datang untuk menolong kamu karena kamu Islam? Bala ya Amirul Mukminin. Wahai amirnya orang iman. Iya, wahai amirnya orang iman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah Islam. Maka kita patut berbangga dan bersyukur sebagai muslim. Derajat kita yang asalnya rendah dikatakan syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk kita sebelum Islam. Kalau tidak Islam, menjadi khairul bariyah. Diangkat derajatnya. Maka konsekuensi atau pembuktian bahwa kita bersyukur dan bangga harus ada. Gak mungkin orang bersyukur bangga tidak ada buktinya. Dikatakan qadiyah atau kenyataannya harus bagaimana kita. Kebanggaan kita, kesyukuran kita dalam Islam itu harus seperti apa. Ulama mencatat orang yang bangga dan bersyukur karena dia Islam yang pertama, dia menjunjung tauhid. Karena Islam itu tauhid. Itu yang pertama dan utama. Siapa yang bangga dan bersyukur dirinya sebagai muslim, maka junjung tinggilah tauhid. Tauhid itu adalah gambaran keikhlasan. Bersihkan diri kita semua dari kesyirikan. Jangan lagi ada mendua kepada selain Allah. Baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Bersih kita. Itu pembuktian bahwa kita bersyukur dan bangga bahwa kita telah diberikan hidayah terhadap Islam. Islam itu adalah tauhid. Maka jauhkan peribadatan kepada selain Allah. Khususkan ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sering kita baca sehari semalam berapa kali? Minimal 17 rakaat, berarti 17 kali. Itu minimal. Namun marilah kita pahami betul apa yang dimaksud
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kami ya Allah, ibadah-ibadah kami yang lain hanya untukmu ya Allah. Maka berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah ya. Jangan kita campuri dengan kesyirikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kafir Mekah, kafir Quraisy mengatakan bahwa kami tidak melakukan kesyirikan karena kami menyembah patung-patung ini adalah perwakilan. Patung ini hanya sebagai mewakili makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia. Apakah itu para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, dan seterusnya. Pemuka-pemuka agama, dan seterusnya. Dan mereka mengatakan, kami enggak melakukan kesyirikan. Kami berdoa mohon kepada patung-patung ini, mendekat kepada patung ini, diantaranya adalah afara'aitumul Lat. Patungnya ada berupa Lat, patung Lata. Lata itu sebuah kuburan. Mohon maaf, sebuah kuburan. Dan ada batu persegi 4. Itu kuburan seorang tokoh Quraisy yang dermawan. Dia suka sedekah kepada orang yang haji. Orang yang datang haji. Haji itu ke Mekah lalu ke Namirah. Ya, Namirah ini apa Namirah? Arafah sana. Namirah. Karena dia dikenal setelah dia meninggal, dicari kuburannya. Dicari kuburannya oleh orang-orang Islam saat itu. Setelah kuburannya ketemu, lalu kuburannya diziarahi terus. Lama-lama iktikaf di kuburan. Masjidil Haram ditinggalkan. Harusnya iktikaf itu di mana? Wa antum akifuna fil masajid. Antum akifun fil masajid. Iktikaf itu di masjid. Mendekat kepada Allah. Ini iktikaf di kuburan. Lama-lama mereka tawafu ala qabrihi. Tawaf keliling kuburan. Ka'bahnya ditinggalkan. Atau di Ka'bah ya tawaf, di kuburan Lat ya tawaf juga. Lama-lama berdoa. Berdoa kepada Allah. Tapi di dekat kuburan. Seharusnya tempat mustajab itu bukan di kuburan. Mustajab itu di Masjidil Haram, di masjid, dalam masjid. Karena itu rumah Allah, kan begitu. Dia berdoa. Lama-lama oleh iblis disesatkan. Ini penghuninya ini punya andil. Dia bagian menyembuhkan penyakit misalkan. Dia bagian menurunkan rezeki. Dia bagian turunkan hujan. Dia bagian menolak musibah. Minta sama dia, minta tolong. Nanti dia yang ngurusi di sisi Allah sana. Itu kalau dijabarkan seperti itu ayatnya. Sehingga yang datang ke situ, mohon tolong jodoh saya datangkan. Mohon tolong rezeki saya lancarkan. Yang seharusnya berdoa seperti itu diminta kepada Allah. Kalau ditanya apa? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah orang-orang yang menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang Quraisy, kafir Quraisy melakukan kesyirikan tidak merasa, tidak mengerti itu. Sehingga Rasulullah datang untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang bangga dan bersyukur sebagai orang Islam harus dibuktikan dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selalu diusahakan berada dalam ibadah. Ibadah kepada Allah itu tidak harus di masjid terus.
Ibadah kepada Allah banyak bentuknya, banyak macamnya. Ya. Apa yang terpenting ketika kita jalan, ketika kita kemana-mana, di antaranya adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu berusaha berzikir kepada Allah, baik dia berdiri, duduk, tiduran, di atas kendaraan, jalan kaki, lari, dan selalu berzikir kepada Allah. Itulah contoh bukti seseorang bangga dan bersyukur sebagai muslim. Karena dia diberi hidayah oleh Allah, dia menunjukkan ibadahnya dimanapun. Dia punya semangat ibadah. Punya semangat sholat wajib ke masjid. Ketika adzan sudah ada di masjid, sholat berjamaah. Punya semangat untuk ibadah puasa sunnah, ibadah wajibnya, ibadah puasanya. Banggalah, senanglah jika kita bisa membuktikan kesyukuran kita sebagai muslim. Jangan merasa hal ini sudah nggak cocok dengan keadaan. Ada orang naik motor baca Quran. Katanya yang ngelihat, lapo numpak motor kok maca Quran. Nah, kita bangga, kita bersyukur sebagai muslim. Ada orang naik mobil, mobilnya bagus, dia zikir aja kepada Allah. Zikir. Bukan musiknya yang nyala terus. Nah, saya Islam, saya bangga sebagai muslim. Beribadah kepada Allah dimanapun saya berada. Saya berzikir kepada Allah. Itulah kesyukuran, itulah kebanggaan sebagai muslim. Merasa bahagia, senang. Merasa bersyukur sebagai muslim sehingga ibadah dimanapun dia berada. Nabi Sulaiman, ketika beliau telah dikasih oleh Allah kenabian, sebagai utusan Allah, sebagai seorang raja yang tampan, istrinya banyak, 100 itu istri yang resmi, yang selirnya cara Jawa wayuane wakeh, ewon. Berkuasa bukan hanya di alam manusia, berkuasa di alam jin juga. Kendaraannya apa? Kendaraannya kuda terbang. Kuda tenanan, bukan mesin, kuda hidup dan bersayap. Apa yang paling tinggi lagi kendaraannya Nabi Sulaiman? Angin, kendaraan angin. Saifi angin apa? Enggak saifi angin, itu angin beneran. Angin bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Ketika beliau ingin pergi jauh, tinggal panggil angin. Angin, ta'al, ya reh, ta'al. Kalau sudah dipanggil, angin itu ngelumpuk, munyer di depan Nabi Sulaiman. Kemudian semuanya menyiapkan alas permadani, beliau tinggal naik. Kalau anginnya rodok dhuwur, numpak jaran sik, lagi jaran miber, naik ke atas. Sak jaran-jarane. Gitu. Ketika yang ingin saya ambil cerita, ketika beliau sudah berada di puncak seperti ini, dalam harta, tahta, wanita, tidak ada yang menyamai beliau. Mungkin raja sekarang pun tidak akan ada yang menyamai beliau. Apa yang terjadi? Ketika beliau naik kendaraan yang paling hebat, paling berharga ini, angin ini, disifati beliau duduk dengan tenang. Beliau menunduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Subhana, maha suci zat yang maha diraja. Aku seorang raja yang kecil, lemah, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu agak beda dengan kita ya. Kalau mobilnya semakin bagus, media musiknya semakin lengkap, mulai pergi dari rumah sampai ke tujuan, yang keluar apa? Yang keluar film-film, musik-musik, gak pernah zikir kepada Allah. Ini contoh tidak bangga sebagai muslim. Muslim bangga, bersyukur kepada Allah, dia berzikir dimanapun. Ketika beliau sedang terbang naik angin itu, ada seorang petani di bawah melihat Nabi Sulaiman sedang terbang naik apa? Angin itu. Petani mengatakan, Al-Fallah mengatakan, betapa hebatnya Sulaiman, betapa kayanya Sulaiman, betapa mulianya Sulaiman. Pokoknya ngelem, sudah di atas angin semua. Lalu angin membawa suara petani ini kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar. Terus Nabi Sulaiman mengatakan, wahai angin, turunlah.
datangi, kita ingatkan petani itu. Petani itu ahli zikir. Ahli zikir. Kemudian dia datang kepada petani itu, beliau datang dan mengatakan, "Wahai petani, kamu barusan mengucapkan ini kan? Ini. Iya betul wahai Nabi Sulaiman." Apa kata beliau? "La tasbihatun maqbulatun indallah min 'abdin mu'min khairun mimma utiya alu Dawud." Tasbih satu tasbih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. 2 sudah. Satu tasbih. Yang dimakbul di sisi Allah, diterima di sisi Allah, khairun mimma utiya alu Dawud. Itu nilainya, kalau kamu hitung nanti, kalau kamu perbandingkan, lebih baik daripada kerajaan, kekuasaan, harta benda yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi Daud. Bukan hanya saya. Saya anaknya Nabi Daud. Seluruh apa yang aku miliki dalam gemerlapnya kehidupan dunia ini kalah dengan tasbihmu satu, jika tasbih itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah jangan hilangkan kebanggaan kita, kesyukuran kita sama Muslim. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meluangkan waktu. Yang terakhir, bangga dan bersyukur, berakhlakul karimah, berkarakter muslim sejati. Berkarakter muslim sejati. Apa karakter-karakter Islam yang paling tinggi? 1, kejujuran, yang sering disebut, sehingga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi gelar apa? Kemuliaan beliau, Al-Amin. Kedua apa? Menetapi janji. Ini contoh menetapi janji. Ketiga apa? Keadilan. Adil. Islam. Kejujuran, menetapi janji, keadilan. Keempat, ini saya hanya mengurut catatan para ulama yang dianggap ini akhlak Islam yang mulai pudar. Padahal di generasi awal, inilah yang sangat dipertahankan kebanggaan sebagai seorang muslim. Kejujuran. Kejujuran itu adalah sifat atau akhlak, kepribadian, karakter muslim sejati. Karena kejujuran itu akan membawa keberuntungan. Dalam sisi apa saja. Sekarang banyak kita mendapatkan cobaan dalam bisnis kita, dalam tugas kita, semua sudah kehilangan kejujuran. Ini akhir zaman. Maka Islam mengangkat sifat kejujuran ini luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." Selalulah berusaha jujur kalian, karena jujur itu membawa berkah, membawa pada kebaikan. Banyak sekali kisah tentang kejujuran yang Allah memberkahi karena kejujuran itu. Karena kejujuran itu. Jujur, apalagi pedagang. Pedagang itu ada jaminan. Siapa yang bertahan dengan kejujuran, Allah memberkahi perdagangannya, bisnisnya. Siapa pedagang at-tajir as-saduq dikatakan, besok orang yang jual beli, pedagang yang jujur, ma'as syuhada, akan naiknya, akan derajatnya akan dinaikkan di hadapan Allah bersama syuhada dan para nabi. Coba, pekerjaannya berdagang, berdagang di pasar, tapi diangkat derajatnya oleh Allah menyamai para, karena kejujuran. Di dunianya akan berkah. Dalam Sahih Bukhari ada cerita, ada orang membeli kebun orang lain. Ini Rasulullah bercerita. Setelah dia tempati atau dia garap kebun itu, dia mendapatkan bungkusan atau harta karun emas yang sangat banyak di kebun itu. Karena dia tidak merasa memiliki emas itu, dia cari si penjual kebun, pemilik kebun pertama, dia kembalikan. Ini emas Anda. Kata, dari mana? Saya nggak punya emas. Ini saya dapat dari kebun Anda yang saya beli. Kata dia, bi'tul arda wa ma fiha.
Saya jual kebun saya itu seisinya. Itu bukan hak saya jual sudah seisinya. Saya jual kepada kamu, berarti ya hak kamu. Kata yang beli mengatakan, istaraitul arda faqat. Saya hanya membeli tanahnya saja, saya enggak beli isinya. Ini milik sampean. Geger, bertengkar dua orang, padu. Ya, yang satu mau mengembalikan, yang satu nolak. Nah, nggak bisa. Sehingga nggak bisa dilerai ini. Pokoknya nggak bisa. Kata yang beli tanah, ini milikmu. Yang sana, enggak, itu milikmu. Ada nggak kira-kira zaman ini yang kayak begini? Angel. Sampai akhirnya nggak bisa didamaikan ini. Pokoknya harus terima. Dibawalah ke pengadilan, ke mahkamah. Hakimnya kaget. Iki seumur-umuran. Nek wong tukaran malah royokan moh. Royokan moh. Ya. Kata hakimnya, piye aku nek ngukumi. Enggak lama Allah memberikan ilham yang baik, ya. Kata hakimnya, kamu punya anak enggak? Yang beli sawah ini punya anak apa? Laki-laki. Kamu punya anak enggak? Punya, perempuan. Ya wis, rabekno anakmu. Nikahkan aja wis. Uangnya emasnya itu kekno untuk biaya ini pernikahan ini. Akhirnya lahirlah dari dua pasangan ini orang-orang yang soleh. Itu dalam syarah sebutkan begitu. Apa maksud Rasulullah memberikan cerita ini? Bahwa kejujuran dalam Islam itu segalanya. Kejujuran itu dalam Islam luar biasa. Imam Bukhari pernah naik perahu, Sahih Al-Bukhari, penyusun Al-Bukhari. Beliau membawa uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berarti 4 kilogram emas. Ya. Kemudian ada orang mendekati beliau di atas perahu. Mendekati beliau. Dekat sampai ngerti bahwa Imam Al-Bukhari punya bekal segitu banyaknya. Itu banyaknya. Sehingga suatu malam dia merekayasa. Ya, dia pura-pura bangun, dia nangis, orang ini nangis, aku kehilangan duitku, uangku 1.000 dinar, saudara. Di kantong warnanya ini. Supaya orang lain semua nyari, yang dituduh siapa? Nah, Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, loh, wong iki rek. Ini ada maksud ini. Berarti mau menjatuhkan saya ini. Padahal orang di situ sudah kenal bahwa Imam Bukhari itu orang yang sangat jujur, tidak pernah dusta beliau. Orang yang membawa ilmu, membawa kejujuran yang luar biasa. Nah, kata Imam Al-Bukhari, orang ini akan memfitnah saya bahwa saya ini adalah pengkhianat, orang yang tidak jujur, sehingga uang itu oleh Imam Bukhari dibuang 4 kilogram emas. Dibuang ke lautan, dibuang. Setelah semua nyari nggak ketemu, akhirnya orang ini mendekat kepada Imam Al-Bukhari, katakan, duitmu mana kan? Duitmu mana? Orang tak kuat ya, saya buang. Kenapa dibuang segitu banyaknya? Kamu akan menjatuhkan saya. Kejujuran itu adalah segalanya. Orang semua sudah tahu bahwa saya jujur dan mereka akan menerima hadis saya. Ketika satu kali mereka melabeli saya dengan tidak jujuran, maka hadis saya akan ditolak oleh mereka. Kejujuran itu nilainya sangat besar. Duit sakmono dibuang karena membela persaksian bahwa beliau adalah orang jujur. Itulah Islam. Menetepi janji. Ini sekarang sudah banyak orang tidak menetepi janji. Kadang-kadang alasannya ini non muslim, ini orang kafir ayo wes. Waktunya habis ya, baik penutup. Ini orang non muslimin tidak menetepi janji, padahal akhlak Islam itu menetepi janji. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan hilangkan orang menetepi janji itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aufu bil uqud, jangan hilangkan janji itu. Penutupnya waktunya habis ini. Zaman Khalifah Umar, ini saya hanya ingin menggambarkan betapa kita sebagai muslim harus bangga dan bersyukur dengan keislaman kita, jaga tauhid, jaga ibadah, jaga akhlak Islam. Karena itu agama dan mendatangkan pahala, mendatangkan kemaslahatan di dunia dan meninggikan derajat kita di surga.
Zaman Khalifah Umar terjadi orang desa datang ke kota membawa unta dan untanya masuk di kebunnya orang kota, orang Madinah. Masuk di kebun oleh orang Ansor yang punya kebun ini, ambil batu besar, unta itu dipukul kepalanya, mati untanya. Ketika unta ini mati, orang desa yang tadinya tidur bangun, dia marah. Dia marah, dia ambil batu, dia pukul orang Ansor ini dengan batu itu, mati juga. Akhirnya orang desa ini ditangkap di depan Khalifah Umar. Dia ditangkap dan mau dikisos. Kisos, hukum Islam. Mau dikisos. Karena mau dikisos, dia mengatakan, wahai Khalifah Umar, amhilni salasata ayyam. Tolong saya kasih waktu 3 hari saja. 3 hari saja. Untuk apa katanya? Saya punya tanggungan anak yatim. Anak yatim hartanya ada pada saya simpan di suatu tempat, tidak ada yang mengerti harta itu kecuali saya. Saya akan balik ke sana menyerahkan harta itu, lalu saya balik ke sini untuk dikisos, untuk dibalas. Kata Khalifah Umar, kamu kalau lari bagaimana? Siapa yang tanggung jawab dengan kamu? Dia berdiri, ayyuhal muslimun, saudaraku kaum muslimin. Siapa yang menanggung saya? Saya ini benar karena punya tanggungan. Siapa yang bertanggung jawab dengan kepergian saya? Semua diam. Lalu ada sahabat Rasulullah namanya Abu Dzar di pojokan berdiri. Ana ya Amiral Mukminin. Saya yang bertanggung jawab dengan orang ini. Kata Khalifah Umar, hai Abu Dzar, kamu bertanggung jawab, berarti kalau orang ini enggak balik, yang dikisos kamu. Siap, Amirul Mukminin. Masya Allah, orang desa ini pergi, sehari tidak datang, 2 hari belum datang, 3 hari belum muncul-muncul kepalanya. Ya, mendekati sore hari sudah hampir terbenam. Abu Dzar dipanggil dan akan diadili. Lalu ternyata mendekati matahari terbenam, orang itu terseret, terseok-seok dari jauh. Lari dia, tunggu. Datanglah orang desa itu. Di hadapan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Khalifah Umar mengatakan, wahai Arabi, wahai orang desa. Dia muslim, dia orang desa. Kenapa kamu balik? Kan kalau kamu mau pergi bisa saja. Nggak ada masalah sudah. Kamu nggak ada yang kenal dari mana, pergi aja. Kenapa kamu nggak pergi? Apa dia katakan? Akhafu ya Amirul Mukminin. Saya khawatir manusia akan mengatakan qad dhahabal wafa anil Islam. Orang nanti akan mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada lagi orang yang menetepi janji. Allahu Akbar. Dia katakan walaupun harus berkorban nyawa, dia harusnya pergi. Dia katakan karena menetepi janji itu adalah orang Islam. Tandanya orang Islam. Khalifah Umar menoleh kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kamu nggak kenal orang ini. Dari mana? Tapi kenapa kamu sanggup menanggung padahal ancamannya bisa kematian, kamu yang dikisos. Apa kata dia? Wahai Amirul Mukminin, saya khawatir kalau tidak ada yang berani menanggung orang seperti ini, saudara muslim seperti ini, orang akan mengatakan dalam Islam sudah tidak ada rahmat lagi. Dalam Islam tidak ada harga diri. Dalam Islam tidak ada belas kasih lagi. Kemudian wali ahli waris yang mau mengkisos ini maju ke depan ke Amirul Mukminin. Qad tanazalna anhu. Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, kami memaafkan orang desa ini. Kami tidak jadi mengkisos, tidak jadi membalas orang desa ini. Apa kata Khalifah Umar? Lebih heran lagi beliau. Kenapa kalian yang kemarin semangat membalas karena bapak kalian dibunuh, sekarang kalian memaafkan? Apa kata mereka? Kami khawatir suatu saat nanti orang mengatakan sudah tidak ada lagi dalam Islam menolong dan membantu, memaafkan serta membantu orang-orang lemah. Itulah Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banggalah, bersyukurlah menjadi orang Islam dengan menunjukkan akhlak Islam sejati dengan keikhlasan yang tinggi. Semoga Allah menjadikan kita muslim sejati, muslim yang selalu bangga dengan keislaman dan selalu bersyukur terhadap nikmat Islam ini. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.